Saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau membahas tentang apa cloud computing atau virtual machine and migration service. Jadi cloud computing itu mata kuliahnya pada saat pada kali ini ya. Jadi untuk bahasannya yaitu virtual machine provisioning and migration service. Pada pertemuan kali ini kita pada pertemuan keempat, untuk lebih tepatnya pada materi bagian bab keempat. Saya sendiri dari Sistem Informasi UIN Surabaya, prodi Sistem Informasi ya, fakultasnya Saintek. Di sini untuk dosen pengampunya Bapak Muhammad Yasin Eskom Mkom MBA. Perkenalkan, untuk saya Anang Sulhoir dengan NIM 004 062047. Jadi pada tugas penjelasan materi kali ini kita langsung saja lanjut. Jadi penjelasan virtual machine provisioning and migration service yang akan saya presentasikan ada 3 poin ya, yakni background and related work, kemudian virtual machine provisioning and manageability, kemudian ada virtual machine migration service. Tanpa berlama-lama ya, kita langsung ke bagian pertama, background and related work. Yang pertama yaitu ada virtualization technology overview. Virtualisasi yang dapat didefinisikan sebagai abstrak dari 4 sumber daya komputasi, yaitu penyimpanan, kemudian processing power, memori, dan jaringan atau VIO, input output ya. Kemudian di mana suatu sistem itu berpura-pura menjadi sistem lain, sedangkan virtualisasi adalah sistem yang berpura-pura menjadi dua atau lebih dari sistem yang sama. Kemudian pada pada poin kedua dari materi background and related work ini, yaitu public cloud and infrastructure service. Apa sih public cloud and infrastructure service itu? Jadi public cloud atau cloud eksternal menggambarkan cloud computing dalam pengertian arus utama tradisional, di mana sumber daya disediakan secara dinamis melalui aplikasi web, kemudian atau layanan yang dapat diakses secara publik, dalam artian yaitu hub atau RESTful interface. Jadi dari penyedia pihak luar itu lokasi yang berbagai sumber daya dan bagian pada dasar utilitas computing basic ya, komputer layanan web. Contohnya yaitu ada berikut ini ya, Amazon, Elastic Komputasi Cloud, GoGrid, sama Giant Accelerator, kemudian ada Space, AppNexus, FlexiScale, sama Manjsos Aneka. Kemudian itu tadi ya, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sebab ketiga dari poin pertama tadi, yaitu private cloud and infrastructure service. Private cloud bertujuan untuk menyediakan fungsionalitas public cloud, tetapi pada sumber daya pribadi sambil mempertahankan kontrol atas data dan sumber daya organisasi untuk memenuhi persyaratan keamanan dan tata kelola suatu organisasi. Private cloud itu menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu izinkan penyedia layanan dan kemampuan komputasi untuk pengguna organisasi secara swalayan. Kemudian yang kedua, mengotomatisasikan dan menyediakan lingkungan tervirtualisasi yang dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, optimalkan sumber daya komputasi dan pemanfaatan server. Dan yang terakhir yaitu mendukung beban kerja tertentu. Kemudian lanjut ke poin keempat, yaitu distribusi management of virtualization. Di poin keempat dari sebab keempat dari poin yang pertama ini, produk komersial open source yang dengan proyek penelitian seperti Open Nebula, IBM Virtualization Manager, Giant, sama VMware DRS. Satu lagi
Satu lagi yaitu inisiatif reverse reservoir, di mana antarmuka jaringan dan kontrol memungkinkan kemampuan interoper yang diperlukan antara cloud dan apa antara cloud dan penyedia infrastruktur. Kemudian kita lanjut pada kali ini yaitu sebenarnya lebih pada pada apa poin yang ketiga ini, poin yang kedua ini virtual machine provisioning and manageability. Dan yaitu virtual machine provisioning itu apa sih? Machine virtualization provisioning and manageability. Tanpa berlama-lama ya kita langsung saja. VM provisioning proses yang pertama dari subbab apa? Dari subbab virtual machine provisioning and manageability. Yang dari sebab ini langkah-langkah umum dan normal dari penyedia server virtual. Yang pertama yaitu firstly you need to select a server from a pool of available server, physical server with enough capacity. Along with the approach of template, you need to provisioning the virtual machine. Yang kedua yaitu secondly you need to load approach software operating system. You select in the provisioning step device driver middleware and need application for the service required. Yang ketiga, you need to customize and configuration on the design to configuration and associate network and storage resource. Yang keempat yaitu the virtual server is ready to start with is need loaded server, load at server software. Kemudian di poin yang ketiga yaitu virtual machine migration as service. Dalam adanya virtual machine migration as service, dalam hal ini di poin ketiga ini dibagi menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama migration teknik, yaitu live migration and high availability. Jadi migrasi langsung atau yang juga disebut hot atau real time migration. Kayak seperti kita tuh sekarang tuh lagi input data, jadi secara langsung itu data tersebut langsung dimigrasi. Jadi pada saat itu juga. Yang kedua, live migration anatomy, send hypervisor algorithm, anatomi migrasi secara langsung, algoritma send hypervisor. Yang ketiga yaitu live migration effect on a running web server, efek migrasi langsung pada server web yang sedang berjalan. Kemudian yang keempat yaitu live migration vendor implementation examples. Contohnya implementasi vendor migrasi secara langsung. Yang kelima yaitu live storage migration of virtual machine, migrasi penyimpanan virtual migrasi penyimpanan langsung dari virtual machine. Yang kedua dari subbab kali ini yaitu VM migration SLA and on demand computing. Kemudian yang ketiga yaitu ada migration of virtual machine to alternate platform. Jadi penjelasan dari saya tentang penjelasan dari saya di bab keempat ini sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam penyampaian karena tak ada lagi yang terletak, tak ada benar dan salah. Kita bersama-sama belajar. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung di teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya atau kirim email di alamat email tersebut ya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melanjutkan materi yang ada pada pertemuan pada pertemuan keempat ini, yaitu kita di dalam RPS cloud computing dari dosen pengampu Pak Yasin itu kita harus memahami konsep tafsir Al-Baqarah ayat 135 sampai 141. Jadi sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah
dan sekaligus membacakan terjemah dan juga tafsirnya. Jadi pada saat ini itu pada kali ini surat Al-Baqarah ayat 135. Jadi dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunnu huda aw nasra tahtadun qul bal millata Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin yang artinya mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Katakanlah, tidak, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dari apa ayat 135 tadi pada asbab nuzulnya, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Syaid atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Syurya berkata kepada Nabi 451, petunjuk itu tidak lain kecuali apa yang kamu anut, maka ikutilah kami dari Muhammad, kami hai Muhammad, agar engkau mendapatkan petunjuk. Kaum Nasrani pun berkata seperti itu juga. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa ajaran bahwa agama Ibrahim adalah agama yang bersih dari perubahan yang menimbulkan kesyirikan. Dari sumber asbab nusul Kiai Haji Soleh Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Kemudian pada ayat kali ini ada tafsir ringkas dari Kemenak RI. Ayat ini erat hubungannya dengan ayat 130 ketika Al-Quran mencela mereka dengan enggan memeluk Islam. Kecaman itu ini dilanjutkan, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau penganut Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Ini artinya mereka tidak hanya berhenti pada perbuatan sesat mereka, tetapi juga mengajak orang lain untuk sesat bersama mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak, kami tidak akan mengikutimu, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang yang bersekutukan Allah. Kemudian kita lanjut lagi ya pada ayat 136 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbabi wa ma utiya Musa wa Isa. Utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbi la nufarriqu baina ahadin anhum wa nahnu lahum muslimun. Yang artinya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi pada ayat kali ini itu saya tadi di aplikasi Agen Tafsir itu tidak ada untuk asbab nusul. Mungkin ayat ini asbab nusulnya ikut dengan ayat yang sebelumnya tadi, ayat 135. Di sini ada tafsir Kemenak RI, bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, yang disebut pada ayat 135, dilanjut pula pada ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kami beriman kepada Allah yang maha sempurna, kepada apa yang dituntun kepada kami, baik berupa Al-Quran maupun tuntunan lain yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan demikian pula kami percaya kepada apa, yakni wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya. Dan demikian juga kami percaya kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa,
baik berupa kitab suci maupun ajaran dalam bentuk lain, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain bersumber dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, sehingga kami percaya kepada semuanya, dan dalam persoalan ini kami berserah diri kepadanya. Kemudian kita lanjut pada ayat 137 ini ya. Famin amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadah fa in tawallaw fa innama hum fi shiqqaq fasayakfikahumullah wallahu sami'un alim. Yang artinya jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan mencukupmu dan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pada ayat 137 tadi yaitu ada tafsir dari Kemenak RI, maka jika mereka yang mengajakmu mengikuti agama mereka itu telah beriman persis sebagaimana yang kamu imani, sehingga mereka menjadi pengikutmu, sungguh mereka telah mendapat petunjuk yang benar. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka adalah dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencakutkan engkau, wahai Nabi Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongan dan janjinya yang pasti ditepati, dan dia maha mendengar perkataan musuh-musuhmu, maha mengetahui apa saja yang ada dalam hati mereka. Kemudian kita lanjut ya di ayat surat Al-Baqarah ayat 138, sibqat tawah lama sahminallahi sibqatan wa nahnu lahu adibun, yang artinya berihalah sigba Allah. Siapa yang lebih baik sigbanya daripada Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Sigba itu arti sigba Allah berarti celupan Allah. Maksudnya adalah iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Istilah itu digunakan karena iman menyatu dalam hati seperti menyatunya warna pada bahan yang dicelupkan, dan pengaruh celupan itu tampak pada pakaian sebagaimana pengaruh iman tampak kepada dari seorang mukmin. Kemudian kita lanjut untuk tafsirnya dari tersebut. Keberagaman dari keimanan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu merupakan sihbah atau celupan Allah, iman kepada Allah. Siapa yang lebih baik sihbahnya daripada Allah? Tentu tidak ada, dan kepadanya kami menyembah. Kata celupan pada ayat ini mengandung arti keimanan kepada Allah yang tidak disertai kemusyrikan sedikitpun. Maka ini dijelaskan oleh perkataan dan hanya kepada nyala, bukan kepada orang lain kami menyembah. Tapi ini juga mengidentifikasikan bahwa keberagaman kita harus bersifat total, sehingga seluruh totalitas kita memenuhi oleh celupan agama Allah itu. Kemudian kita lanjut di surat Al-Baqarah ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athajunana fillahi wallahu rabbuna wa rabbukum walanna a'maluna walakum a'malakum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu Yahudi dan Nasrani tidak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan yang kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Kita lanjut untuk tafsir ayat tersebut. Jadi ayat ini berkaitan dengan
ayat 135 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka bahwa kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kini pada ayat ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendebat mereka. Katakanlah, apa kamu hendak berdebat dengan kami tentang keesaan yang dan kemahasempurnaan Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kita sama-sama menyembahnya dan kita pun tidak bisa menghindar dari ketetapan ketetapannya. Kalau begitu, bagi kami amalan kami dan amalan kamu dipertanggungjawabkan, dan demikian pula bagi kamu oh, amalan kamu itu juga dipertanggungjawabkan, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri tanpa mempersekutukannya, sedangkan kamu mempersekutukannya dengan Nabi Isa, sedangkan kamu mempersekutukannya dengan Nabi Isa dan para nabi-nabi yang lain. Kemudian kita lanjut untuk surat Al-Baqarah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbata kana huda aw nasara kul antum a'lamu amillah wa ma a'lamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma huwa bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, apakah kamu juga berkata kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada Allah yang menyembunyikan kesaksian dari Allah dari Allah yang adanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut ya ada tafsir ringkas dari Kementerian kaum Yahudi dan Nasrani mengikuti Nabi Ibrahim dan mengajarkan tauhid yang dengan mereka merasa berhak masuk surga, padahal mereka telah menyimpang. Dengan dugaan mereka itu dibantah dalam ayat ini. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani, atau dakwaan kamu menjadi benar? Katakanlah, kamu yang lebih tahu tentang hal itu atau Allah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak mungkin beragama Yahudi atau Nasrani karena dia hidup jauh sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi mereka menyembunyikan hal itu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, yakni persaksian Allah dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya bukan penganut Yahudi maupun Nasrani, bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian kita lanjut pada ayat yang terakhir dari RPS yang kita harus pahami dalam pertemuan kali ini. Di sini Al-Baqarah ayat 141 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalaqta walak khalat laha ma kasabat walakum wa kasab wala tusluna amma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah umat yang telah lalu, bagaimana apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dalam tafsir ayat tersebut, itulah yakni Nabi Ibrahim dan anak cucunya, umat yang telah lalu. Seandainya mereka benar menganut agama Yahudi atau Nasrani, seperti yang kamu duga, perbuatan mereka tidak akan berguna lagi kamu, karena mereka mengamalkan agamanya dengan benar, sehingga kamu tidak. Bagaimananya
apa yang telah mereka usahakan dan bagaimana apa yang kamu telah usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Uh, jadi mungkin sekian ya presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan tentang apa yang saya jelaskan, karena itu tadi ya kita belajar. Saya juga mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.